Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjawab studi kasus komprehensif dari PT Surya Kencana. Yang pertama itu ada laporan wajar tanpa pengecualian standar. Laporan audit wajar tanpa pengecualian atau unmoved opinion memiliki 7 bagian utama, yaitu yang pertama ada judul atau title, yang kedua ada pihak yang ditujukan atau adresi, yang ketiga paragraf pendahuluan atau introductory paragraph, yang keempat ada paragraf tanggung jawab manajemen, yang kelima ada paragraf tanggung jawab auditor, yang keenam ada paragraf opini atau opinion paragraph, yang ketujuh ada tanda tangan, nama, alamat, dan tanggal laporan. Baik, yang kedua yaitu ada pelaporan pengendalian internal. Audit perusahaan publik wajib mengesahkan laporan manajemen atas pengendalian internal karena yang pertama, tujuannya untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material akibat kelemahan pengendalian internal. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukumnya yaitu serupa dengan Section 404 Sarbanes-Oxley Act atau diadopsi dalam regulasi OJK untuk perusahaan yang akan di-IPO. Adapun elemen kunci laporan pengendalian internal yaitu pertama, pernyataan tanggung jawab manajemen atas pengendalian internal. Yang kedua, deskripsi kerangka kerja. Yang ketiga, penilaian efektivitas pengendalian internal pada akhir tahun fiskal. Yang keempat, pernyataan bahwa auditor telah melakukan audit terhadap pengendalian internal. Yang kelima, opini auditor mengenai apakah pengendalian internal efektif. Nomor 3, adapun konsistensi aplikasi prinsip akuntansi merujuk pada skenario pertama. Perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO ke rata-rata tertimbang merupakan perubahan prinsip akuntansi yang mempengaruhi konsistensi karena mengubah dasar pelaporan antar periode. Yang kedua, telah diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Modifikasi laporan auditnya, auditor tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian, namun menambahkan paragraf penjelasan setelah paragraf opini. Misalnya, sebagaimana dijelaskan dalam catatan 5 atas laporan keuangan, perusahaan telah mengubah metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi rata-rata tertimbang. Alasan tidak menghasilkan opini bersyarat karena perubahan dilakukan secara wajar, disetujui auditor, dan diungkapkan dengan memadai. Perbedaannya, konsistensi, perubahan prinsip akuntansi dari satu periode ke periode lain. Komparabilitas, perbedaan estimasi, klasifikasi, atau presentasi yang tidak mengubah prinsip dasar hukum akuntansi. Nomor 4, kelangsungan usaha. Ada kelangsungan usaha yang menuju skenario kedua. Kerugian berulang dan pembatalan kontrak pelanggan utama menimbulkan kerugian signifikan terhadap kelangsungan usaha. Jenis laporannya wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Opininya, tanpa memodifikasi opini kami menarik perhatian pada catatan 12 yang menjelaskan kondisi yang menimbulkan kerugian signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Opsi lain, disclaimer of opinion atau tidak menyatakan pendapat, namun jarang digunakan kecuali auditor tidak memiliki cukup bukti atau keraguannya sangat ekstrim. Nomor 5, ada keterlibatan auditor lain yang merujuk pada skenario 3. Ada anak perusahaan audit oleh auditor lain atau AP bintang mandiri. Tiga alternatif untuk audit utamanya itu: pertama, mengambil tanggung jawab penuh atas pekerjaan auditor lain. Kedua, membuat laporan dengan opini bersama. Yang ketiga, menolak memberikan opini jika tidak dapat mengandalkan pekerjaan auditor lain. Dalam kasus ini, dipilih shared opinion karena auditor utama meninjau tetapi tidak sepenuhnya bertanggung jawab. Modifikasi laporannya, paragraf pendahuluan menyebutkan bagian anak perusahaan yang diaudit oleh auditor lain. Paragraf opini menambahkan frase seperti ini: berdasarkan laporan auditor lain mengenai anak perusahaan tersebut. Pembatasan ruang lingkup audit atau merujuk pada skenario keempat.
Manajemen menolak konfirmasi piutang yang material sebesar 15% aset, 30% laba, dan bukti alternatif tidak memadai. Jenis laporannya disclaimer of opinion atau tidak memberikan pendapat. Alasannya, pembatasan signifikan terhadap lingkup audit. Auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup. Adapun perubahan struktur laporannya, paragraf lingkup dihilangkan. Paragraf penjelasan ditambahkan untuk menjelaskan pembatasan, dan paragraf opini menyatakan auditor tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan. Nomor 7, ada penyimpangan dari GAP. Merujuk pada skenario kelima, manajemen mencatat PPE dengan nilai revaluasi tanpa penilaian independen sampai penyimpanan material dari SAK. Jenis opininya qualified opinion atau wajar dengan pengecualian jika dampak materi tidak meluas. Adapun jenis opini yang lain adverse opinion atau tidak wajar jika dampak sangat material, seperti di kasus ini terlalu tinggi 40%. Penjelasan dalam laporan. Paragraf penjelasan sebelum opini menyatakan penyimpangan dari SAK dan pengaruhnya terhadap aset serta ekuitas. Nomor 8, ada independensi auditor yang merujuk pada skenario ke-6. Ditemukan anggota tim memiliki saham di klien audit. Jenis laporannya disclaimer of opinion, tidak menyatakan pendapat, wajib dikeluarkan karena pelanggaran independensi membuat auditor tidak memenuhi syarat untuk memberi opini apapun tanpa mempertimbangkan materialitas. Alasannya, independensi adalah prinsip etika fundamental auditor. Tanpa independensi, keandalan laporan audit hilang sepenuhnya. Baik, di sini ada pesan dan materialitas yang menuju skenario dan 5. Di sini menuju pada tabel 31 dan tabel 2. Yang pertama ada kondisi. Kondisinya itu mencakup ruang lingkup. Terus skenario 4 ada material wajar tanpa pengecualian, material tapi tidak meluasnya wajar dengan pengecualian, sangat material atau meluas limit of opinion. Nah, yang kedua ada penyimpangan akal yang menulis skenario 5. Materialnya wajar tanpa pengecualian, tapi tidak meluasnya dengan pengecualian, material atau meluas ada opinion. Auditor menilai signifikan realitas dan performance luas dalam bukan di sini. CV garis kondisi merumus kedua ditambah dividen. Jika kondisi yaitu keraguan keuangan usaha dan pengungkapan tidak memadai terkait batasan pembayaran dividen, auditor harus pertama menambahkan paragraf motivasi. Yang pertama paragraf penjelasan atau going concern, dua paragraf penyimpangan, pengungkapan atau qualified or adverse opinion. Jenis opininya kemungkinan qualified karena salah satu kondisi kaitan dan penyajian tidak memadai. Audit kondisi secara lalu menggabungkan modifikasi dalam laporan agar pembaca memahami seluruh permasalahan. Baiklah, mungkin cukup sekian video resume saya. Yang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.